salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada program mata kuliah pengelolaan teknologi informasi, dan materi kami yang berjudul sistem operasi dan perangkat lunak. Dan sebelum kami masuk pada pembahasan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu 1. Konsep sistem operasi. Oke, langsung saja. Materi pertama atau pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dan tugas daripada sistem operasi. Poin pertama, konsep sistem operasi. Sebelum itu, sistem operasi merupakan program perangkat lunak yang mengatur sumber daya dan perangkat keras atau lebih dikenal dengan hardware dan perangkat lunak atau software yang terdapat di dalam komputer. Nah, sistem operasi dikonsepkan sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing dapat dipanggil jika dibutuhkan. Setiap prosedur yang di dalam sistem ini mempunyai interface yang sudah didefinisikan dengan baik. Sistem operasi juga merupakan pengelola sumber daya yang berperan sebagai pengoptimal, mengirim file, menerima, dan di mana sistem ini juga menjalankan operasi dasar dan hubungan antar perangkat secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Poin kedua yaitu tugas daripada sistem operasi. Sistem operasi pada dasarnya memiliki tugas dalam proses komputer. Di antaranya berperan sebagai mesin yang mengelola seluruh perangkat, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang terhubung di dalam komputer. Yang dimana ketika kita menjalankan atau menggunakan komputer, maka kita membutuhkan atau memerlukan akses yang terhubung ke CPU, memori, dan penyimpanan lainnya. Selain itu, sistem operasi juga bertugas sebagai input ataupun output, di mana sistem operasi ini akan mengenali, menerima, mengirim file atau data, dan mengendalikan perangkat yang terhubung. Dan ketiga, selanjutnya materi sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi banyak digunakan saat ini, sudah banyak mengalami perubahan dan jika dibandingkan dengan sistem operasi terdahulu. Sistem operasi sekarang ini adalah bentuk dari perkembangan teknologi terutama dalam bidang komputer. Perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama di mana pada awalnya perkembangan sistem operasi dibuat menggunakan sistem komputasi mekanik dan digantikan menjadi sistem komputasi elektronik. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua, sistem operasi dikembangkan dengan sistem job dengan memperkenalkan batch processing system yang dapat mengerjakan satu rangkaian yang akan dieksekusi secara berurutan dengan sistem ini. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga, sistem informasi sudah dikembangkan supaya dapat digunakan untuk banyak pengguna sekaligus multi-user. Generasi keempat pada tahun 1980-an. Selanjutnya pada generasi keempat, sistem operasi sudah banyak digunakan menggunakan sistem jaringan komputer, di mana komputer tersebut dapat terhubung antara satu dengan yang lain. Sejarah sistem operasi Unix, sejarah sistem operasi Linux. Selanjutnya adalah sejarah sistem operasi Unix. Sejarah Unix berawal pada tahun 1969, di mana
Unix adalah peralihan nama sejarah dari Multics karena keterlambatan dalam penyelesaiannya dihentikan oleh AT&T, American Telephone and Telegraph, sebuah organisasi yang menanggung proyek tersebut. Namun pada tahun 1971, kedua peneliti Dennis Ritchie dan Ken Thompson mengembangkan program bahasa C yang digunakan pada sebuah komputer. Selanjutnya ada seorang peneliti, Peter Norman, yang memberikan nama baru pada sistem operasi ini, yaitu Unix, yang menegaskan bahwa Unix bukanlah Multics. Dan juga pada tahun tersebut Unix sudah dilengkapi dengan program kecil. Dalam kurun waktu 1973 sampai 1977, Unix mengalami perkembangan yang luas, di mana sistem operasi Unix sudah digunakan pada 16 komputer di luar laboratorium Bell, dan juga Unix sudah meluncurkan versi terbarunya yang didukung oleh komersial, di mana Berkeley memberikan $400 untuk memperoleh sumber Unix dengan kode yang terkandung di dalamnya. Langkah besar terakhir pada tahun 1978, seorang peneliti Bill Joy memodifikasi Unix dengan mengeluarkan salinan koleksi program sebanyak 300. Langkah terakhir, Unix selalu berkembang dengan pembaruan sampai di suatu saat Unix berubah nama menjadi BSD 42 oleh AT&T, American Telephone and Telegraph. Selanjutnya adalah sejarah sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux dimulai pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Linus Torvalds terinspirasi dari Minix, sebuah sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh Andy Tannenbaum, dan kemudian ia kembangkan sampai matang hingga ia mengganti Minix menjadi GNU GPL. Selanjutnya Minix terus dikembangkan oleh para profesional sampai terjadi integrasi antar Linux. Singkat cerita, di mana Linus Torvalds menjadikan Penguin sebagai logo sistem operasi Linux, hingga akhirnya sistem operasi Linux terus berkembang hingga digunakan sebagai server oleh perusahaan-perusahaan. Sejarah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, yang merupakan perusahaan besar dalam software komputer. Windows ini diciptakan karena memudahkan kebutuhan pengguna yang awam dalam komputer. Dalam generasi pertama ini, Windows dieksperimenkan dengan fungsi grafis yang disebut GUI. Namun pada generasi ini masih memiliki banyak kekurangan karena diperlukannya tambahan antarmuka grafis. Sejarah sistem operasi Windows. Satu dekade kemudian, pada tahun 1995, Windows sudah mengandalkan tambahan antarmuka grafis, yaitu MS-DOS sebagai penopang Windows, dan penggunaan tombol Start di pojok kiri, hingga sistem 32 bit yang mendukung melakukan multitasking serta menambah Internet Explorer. Loncatan perkembangan terjadi pada tahun 2007, di mana Windows meluncurkan sistem operasi yang dinamakan Windows 7. Hal itu dikarenakan performa Windows 7 lebih cepat, lebih stabil dan interaktif, yang mampu menarik perhatian banyak orang untuk menggunakannya. Selanjutnya, sampai pada generasi saat ini, Windows sudah berada pada versi Win 10 dengan fitur dan perkembangan yang sangat memudahkan pengguna, terutama dalam fitur deteksi software. Bahkan saat ini, Microsoft sudah meluncurkan Windows 11 yang sudah sangat canggih dan memiliki banyak tambahan fitur yang lebih mudah dipahami. Dan tidak dipungkiri, sistem operasi Windows ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah banyak beredar. Materi yang keempat yaitu perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer, atau yang sering
yang kita sebut dengan software. Perangkat ini adalah perangkat penting untuk komputer karena software perangkat yang tidak bisa dipisahkan oleh komputer. Menurut para ahli, yaitu Melvin Syah Rizal Daulay, fungsi perangkat lunak ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak atau software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem operasi. Sistem operasi juga merupakan sistem perangkat lunak komputer yang digunakan dalam komputer, di mana sistem operasi berperan menghubungkan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau yang sering kita sebut dengan programming language ialah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer, sehingga bahasa pemrograman tersebut termasuk ke dalam perangkat lunak. Ketiga, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan subkelas dari perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer guna melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Program aplikasi ini dibuat oleh programmer yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan pengguna. Dan kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu pengelolaan perangkat lunak komputer. Ya, selanjutnya pengelolaan perangkat lunak komputer. Software pada awalnya dibuat oleh ilmuwan dengan kode mesin, yaitu angka-angka biner yang dimengerti oleh komputer atau mesin komputer, khususnya prosesor. Nah, jadi software ini bekerja dengan menggunakan kode-kode mesin untuk melakukan perhitungan logika atau aritmatika kepada prosesor. Nah, jadi pengelolaan software ini sendiri dilakukan oleh brainware atau pengguna dari perangkat keras sendiri. Dan di sini ada beberapa contoh pengelolaan perangkat lunak komputer itu yang pertama yaitu pengelolaan pada Microsoft Office. Nah, pada umumnya kita ketahui bahwa Microsoft Office ini salah satu contohnya itu Microsoft Word, Excel ataupun PowerPoint. Nah, jadi pengelolaan Microsoft Word atau Office ini sendiri biasanya digunakan untuk membuat dokumen-dokumen seperti surat atau beberapa dokumen lainnya untuk keperluan-keperluan dalam bisnis atau usaha, maupun ini juga digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi tidak dipungkiri bahwa Microsoft Office ini pengelolaannya hampir digunakan oleh seluruh pengguna dari perangkat keras. Nah, contoh yang kedua dari pengelolaan perangkat lunak komputer ini yaitu aplikasi editing. Nah, jadi siapa sih yang nggak kenal aplikasi editing? Jadi aplikasi editing ini salah satu contohnya itu pada Photoshop atau CorelDRAW. Nah, jadi aplikasi editing ini bekerja dengan cara menggabungkan yaitu brainware atau penggunanya sendiri atau yang kita kenal dengan editor, menggabungkan suatu objek dengan imajinasinya sehingga menghasilkan suatu karya yang kemudian ini nantinya menghasilkan nilai yang berharga. Nah, jadi secara umum pada pengelolaan Microsoft ini dengan aplikasi editing ini sudah banyak digunakan oleh hampir seluruh pengguna dari perangkat keras atau hardware. Baik, sekarang kita akan masuk pada kesimpulan dari materi yang sudah kita paparkan. Berdasarkan materi makalah, disebutkan bahwasannya sistem operasi dan perangkat lunak adalah sebuah hal yang sama, bahkan merupakan satu bagian yang mutlak diperlukan dalam pengoperasian komputer. Penemuan dan perkembangan sistem operasi dan perangkat lunak software ini merupakan hal yang sangat membantu dan memberitakan banyak kemajuan dalam dunia komputer.